Kita mulai kajian pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah yang telah mengkaruniakan rahmat dan kasih sayang kepada kita, sehingga alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul kembali di kajian rutin hari Rabu. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya yang mulia, kepada para sahabatnya, dan kita umatnya. Semoga mendapatkan syafaat kelak dari beliau di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kajian pagi ini bertemakan meneladani rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Fairuz Subakir dan akan dimoderatori oleh sahabat kita semua, Teh Dini. Kepada Teh Dini dipersilahkan. Baik, itu nuhun pisan Teh Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat bergabung kepada para para sahabat lah, kita bisa bilang di sini, para sahabat kita yang selalu setia ya mengikuti kajian kita, dan juga selamat bergabung kepada yang terhormat narasumber kita Ustadz Dr. Fairuz Subakir MA. Ustadz, bisa saya panggil Ustadz terus untuk nanti selanjutnya? Jadi saya panggilnya Ustadz Fairuz, apakah saya bisa seperti itu? Silahkan, insya Allah. Mudahkan ya, baik. Datang ya, berarti saya ucapkan kepada Ustadz Dr. Fairuz Subakir MA, yang mana akan membawakan topiknya kali ini adalah meneladani rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pilih karena tanggal 8 Oktober ini adalah bertepatan dengan Maulid Nabi. Jadi kita memilih salah satu topik yang berhubungan dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sangat kita cintai. Dan juga kenapa kita memilih topik ini, karena rasanya penting ya untuk kita, apalagi yang berada di perantauan, mungkin kita bisa setelah itu memberikan kajian ini kepada suami kita, kepada anak-anak kita nantinya sebagai bekal, dan tentunya juga sebagai bekal kita pribadi sendiri. Sepintas saja saya akan membacakan, yaitu mengenai Dr. Fairuz Subakir. Jenjang pendidikannya yang terakhir itu adalah cukup kakaknya Madinah gitu. Cukup Kenapa? kakaknya Madinah, cukup kakaknya Madinah gitu aja sudah. Oh, cukup kakaknya Madinah ya. Pendidikan terakhir itu adalah usianya 2007 di Punjab Universitas Pakistan. Sebelumnya menempuh pendidikan yaitu di Islamic University of Madinah Munawwarah. Baik, sekarang ini menjabat sebagai Deputi Wakil Rektor Unida Gontor. Baik, langsung saja Ustadz Fairuz, kakaknya Madinah. Silakan mengisi kajian, waktunya sekitar 40 menit. Terima kasih, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah, wa salatu wassalamu ala sayyidi rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya muliakan, insya Allah di majelis ini termasuk mayoritas ini semua ibu-ibu ya, atau ada yang masih muda-muda? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah dalam silaturahim ini yang paling penting adalah kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rabiul Awal, di bulan lahirnya Rasulullah, di bulan wafatnya Rasulullah, dan insya Allah bulan ini termasuk bulan yang sangat mulia.
Dan insya Allah dengan kita mengingat Rasulullah, dengan kita termasuk bermuhasabah, mengingat dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya siapapun yang hadir di dalam majelis ini. Bukan hanya sekedar syafaat, tapi ya rahmat, ya barokah. Sesuai hadis Rasulullah atas janji beliau bahwa saya akan mencukupi siapapun yang melakukan kebaikan kepada orang lain kemudian dia belum mampu, maka saya akan cukupi insya Allah di hari kiamat. Dan dalam arti kata ini secara umum adalah bukan hanya sekedar rahmat barokah, tapi termasuk syafaat. Insya Allah. Dan mudah-mudahan hari ini kita dipertemukan dalam majlis zikir. Dalam majlis zikir ini, dalam hadis qudsi, insya Allah turun malaikat dan mendengarkan kajian kita ini, insya Allah sekecil apapun dan semudah apapun, bahkan mungkin dalam topik-topik yang sesederhana apapun, ini kita tergolong dalam majelis zikir. Dalam majelis zikir pasti akan direkam oleh para malaikat, di mana para malaikat akan naik ke langit dan akan mengabarkan apa saja yang terjadi di majelis zikir ini. Seandainya semua dengan niat yang baik dan niat-niat yang soleh, semua akan mendapatkan jawaban dari Allah secara cash. Bahkan seandainya kehadiran di sini betul-betul ingin mendapatkan sesuatu dalam bentuk hidayah atau rahmat, insya Allah Allah akan berikan dengan segala kekuasaannya. Seandainya datang ke sini karena ampunannya, Allah akan jawab sesuai apa yang diberikan beritanya kepada malaikat. Karena hambamu ada yang takut akan nerakamu, dan apa yang dia minta ampunanmu kasih dia. Masya Allah. Mudah-mudahan hari ini, mungkin kalau di sana pagi, kami di sini betul-betul sebelum maghrib ini, sore hari, alhamdulillah. Mudah-mudahan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang betul-betul bisa kita teladani. Hari ini saya ingin bicara tentang Maulid Nabi. Sebab kalau secara spesifik nanti kita bicara tentang rumah tangga, panjang sekali dan mudah-mudahan kita muqaddimah dulu. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya, Ana afdalul anbiya'i wala fakhr. Saya adalah sebaik-baik utusan Allah dan saya tidak pernah membanggakan diri dalam hal ini. Kalau kita lihat, Nabi Ibrahim adalah bapak dari para nabi, sebab setelah Nabi Ibrahim nasabnya turun kepada Ismail, kemudian turun kepada Rasulullah. Di sisi lain, punya saudara namanya Ishak. Dan Ishak punya anak namanya Yakub, dan itu menelurkan nabi-nabinya dari situ Yahudi dan Nasrani. Maka disebut bapaknya para nabi. Tapi Rasulullah bukan hanya sekedar terbaik, tapi penutup juga imam bagi para nabi. Dan yang lebih membanggakan lagi, dari satu riwayat hadis yang lain, Rasulullah pernah bersabda, saya dikirim oleh Allah, diutus oleh Allah untuk kalian, dan kalian umat yang memang dijadikan oleh Allah Nabi, dipertemukan dengan Nabi, dan Nabimu adalah saya. Ini sudah luar biasa sekali. Masya Allah. Bahkan Rasulullah SAW termasuk orang yang paling lemah lembut dan paling mulia dan juga paling sederhana. Semua sifat ada pada diri Rasulullah SAW. Masya Allah, suatu ketika Aisyah radhiyallahu anhu ditanya para sahabat, karena sahabat penasaran.
Sahabat tahu Rasulullah di luar rumah. Semua mengetahui bahwa Rasulullah adalah seorang pemimpin. Rasulullah adalah seorang politikus handal. Rasulullah juga sebagai pemimpin negara. Bahkan Rasulullah sebagai jenderal perang. Dan Rasulullah bisa menjadi ayah dari istri dan anak-anaknya. Dan Rasulullah bisa menjadi seorang pedagang. Akan tetapi para sahabat penasaran bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ketika ditanya, "Ya Aisyah, seperti apa Rasulullah ketika bersamamu di dalam rumah tangga yang sangat kami lihat harmonis?" Maka Aisyah radhiyallahu anhu bersabda bahwa kana khuluqul Quran, bahwa Rasulullah akhlaknya sepenuhnya adalah Al-Quran. Prototipe Al-Quran. Apapun yang ada di dalam Al-Quran, itu adalah sifat-sifat Rasulullah dan beliau amalkan semuanya. Dan yang membuat istri-istri beliau sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang lebih menguntungkan lagi adalah kita semuanya. Ketika sahabat juga penasaran, karena dalam sabda Rasulullah, sebaik-baik zaman adalah zamanku. Kemudian yang berikutnya dalam jarak 100 tahun, kemudian 100 tahun. Mungkin kita sudah sekian ratus tahun, bahkan di atas 1000 tahun. Betapa sedihnya kita ini yang belum dalam kategori zaman yang terbaik bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah menjawab, sahabatku adalah mereka yang tidak pernah bertemu denganku, tapi mengimaniku, yakin, percaya, dan mengikuti syariatku. Itulah sahabatku yang paling sejati dan terbaik. Insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang sangat beruntung. Dan alhamdulillah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sekedar manusia, akan tetapi manusia di atas manusia, kesempurnaannya yang sangat luar biasa. Beliau pernah bersabda dalam satu hadisnya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ini juga luar biasa. Bahwa di sini beliau memberikan tauladan dan kesempurnaan di dalam kehidupannya sehari-hari. Bahkan banyak sekali riwayat-riwayat kita ingin tahu karakter Rasulullah seperti apa. Anas bin Malik adalah hamba Rasulullah, abdi Rasulullah. Dan insya Allah beliau sudah lebih 10 tahun bersama Rasulullah. Dan Rasulullah belum pernah sekalipun di dalam wajahnya emosi dan nampak ditunjukkan kepada putra-putrinya atau istri-istri beliau. Anas bin Malik mengatakan, ketika beliau marah, hanya wajahnya nampak merah, tapi tidak terucap sepatah kata pun. Hanya ekspresi menahan marah ketika beliau marah. Rasulullah juga ahli sedekah. Suatu ketika beliau bersedekah kepada siapapun. Dan beliau termasuk, kata sahabat, orang yang tidak pernah menolak permintaan orang. Memberikan semuanya apa yang beliau miliki. Bahkan ketika memiliki sesuatu, dibagikan kepada fakir miskin, dan tidak terfikirkan untuk keluarganya sendiri. Sehingga suatu ketika kehabisan dan masih ada fakir yang datang, dan nampak Rasulullah sangat sedih sekali. Ketika ditanya oleh para sahabat, terutama di situ juga ada Ali radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, apa yang membuat engkau bersedih dengan raut wajah yang seperti itu? Bagaimana saya tidak sedih? Ada orang datang kepadaku, sementara aku tidak mampu memberikan apapun.
Saat itu Ali langsung memberikan 3 dirham untuk langsung Rasulullah bersedekah kepada orang tersebut, dan seraya wajahnya berseri-seri. Itulah mungkin wajah Rasulullah yang agak ekstrim hanya karena tidak mampu bersedekah. Dan kesedihannya nampak di dalam wajahnya. Akan tetapi yang sahabat banyak tahu bahwa Rasulullah ini orang yang paling cepat bersedekah, karena begitu dapat rizki langsung diberikan kepada siapapun yang berhak. Bahkan ada sebagian riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah lebih cepat daripada angin di dalam bersedekah. Masya Allah, itu sifat yang sangat mulia. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa meneladani Rasulullah SAW dan kita mampu betul-betul memberikan apa yang kita miliki yang terbaik, karena itu adalah sedekah yang paling mulia di mata Rasulullah SAW, di mata seluruh umat, dan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu kita meneladani Rasulullah SAW dengan rumah tangga yang sangat besar sekali. Beliau mempunyai seorang menantu yang kaya raya, Utsman bin Affan. Beliau mempunyai mertua, Abu Bakar Siddiq, yang kaya raya. Akan tetapi beliau tidak pernah sekalipun meminta kepada beliau. Bahkan beliau belum pernah menunjukkan kesedihannya dalam keadaan yang sangat kekurangan. Suatu ketika Rasulullah berhutang kepada salah satu pendeta Yahudi, di mana para sahabat tidak pernah mengetahui sedikit pun bahwa Rasulullah meminta-minta atau mungkin memberikan satu isyarat dengan sekalipun, tidak pernah. Akhirnya beliau berhutang kepada salah satu Yahudi, bahkan hutang tersebut dibayar sebelum jatuh tempo. Suatu ketika Rasulullah memberikan satu pencerahan dan tauiyah di sebuah masjid atau di masjid Rasulullah. Kemudian datang Yahudi tersebut, karena Rasulullah menggunakan surban, yang surbannya itu melilit di akhirnya adalah di pundaknya. Begitu Rasulullah sedang berceramah, datanglah seorang Yahudi tersebut, kemudian menarik surbannya tersebut sampai mencekik Rasulullah. Umar bin Khattab adalah orang yang paling garang menghadapi dakwah Rasulullah dan menjadi pelindung Rasulullah. Melihat hal itu seraya menghunus pedangnya dan siap menerima perintah dari Rasulullah. Tapi Rasulullah hanya tersenyum sambil seraya berkata, "Wahai fulan, apa yang menyebabkan engkau melakukan hal ini?" Maka seorang Yahudi tersebut berkata, "Bayarlah utang, engkau telah berhutang kepadaku. Maka saya datang saat ini untuk meminta hutang tersebut." Maka seraya Rasulullah dengan senyum dan rileks menjawab, "Wahai fulan, memang aku berhutang kepadamu, tapi saat ini belum jatuh tempo dan aku akan tepati janjimu." Maka seorang Yahudi tersebut mengatakan, "Tidak peduli, saya mau hutang ini engkau bayar hari ini juga." Maka Rasulullah memerintahkan Umar bin Khattab untuk pergi ke Baitul Mal untuk membayarkan 20 sok, 20 genggam kurma untuk diberikan kepada Yahudi tersebut, kemudian ditambah dengan 20 genggam lagi tambahan dari apa yang pernah diutangkan oleh Rasulullah. Berangkatlah Yahudi tersebut bersama Umar bin Khattab, dengan jiwanya Umar yang betul-betul garang dan marah karena sikap orang tersebut. Seraya Umar mempersiapkan dan melakukan semua yang diperintahkan oleh Rasulullah.
Diberikanlah semua hal tersebut kepada Yahudi. Kemudian Umar berkata, wahai Rasulullah, untuk apa kita berikan yang 20 sisanya ini? Karena Umar sudah tidak sabar, maka Rasulullah mengatakan, 20 ini adalah hukuman sikapmu yang sudah menakut-nakuti orang Yahudi tersebut dengan pedangmu. Maka Umar bin Khattab faham bahwa Rasulullah menggunakan dengan segala kekuatan hatinya untuk mendekatkan dirinya kepada orang Yahudi tersebut dengan sikap-sikap yang bijak. Kemudian diberikanlah kepada Yahudi tersebut, dan Yahudi tersebut menolak apa yang diberikan Umar, seraya berkata, cukup ini yang saya butuhkan, sebab inilah hutang Rasulullah. Kemudian Umar berkata, apakah engkau tahu dengan siapa engkau bicara? Maka seorang Yahudi tersebut mengatakan, iya, saya tahu. Beliau adalah Rasulullah. Beliau adalah rajamu. Beliau adalah pimpinanmu. Dan saya adalah seseorang yang mungkin belum kamu kenal. Kemudian disebutkanlah kepada Umar bin Khattab siapa sejatinya orang tersebut, sambil mengingatkan Umar, zaman sekarang mungkin orang sudah banyak tahu wajah melalui mungkin WA, melalui Google, tapi di zaman Rasulullah semua orang mengenal pendeta Yahudi tersebut, tapi belum tahu wajahnya. Ketika disebutkan namanya, maka terperanjatlah Umar bin Khattab bahwa dia memang seorang pendeta Yahudi. Kenapa saya lakukan ini semua ya Umar? Beliau menjawab dan melanjutkan kata-katanya, semua sifat nabimu itu ada di kitab Taurat. Saya hanya ingin membuktikan salah satu di antara sifat yang saya penasaran dan saya ingin buktikan, bahwa nabimu itu adalah seorang yang mempunyai jiwa besar dan penyabar. Sebelum saya bersyahadat, saya ingin membuktikan segalanya dengan sikapku tadi. Dan itu sudah saya buktikan, bahwa beliau adalah seseorang yang selama ini saya yakini adalah utusan Allah SWT. Masya Allah, ini hal yang sangat luar biasa. Karena lemah lembutnya Rasulullah SAW, kita banyak mendengar cerita-cerita panjang sekali tentang cinta sahabat kepada Rasulullah, karena semua sahabat mencintai Rasulullah lebih daripada dirinya sendiri. Suatu ketika seseorang mendengarkan bahwa Rasulullah SAW dalam kondisi yang sangat kritis karena beliau akan mendekati ajal. Dan salah satu di antara sahabat sudah mendengar bahwa Rasulullah meninggal. Maka seraya sahabat tersebut berlarian dan berteriak sambil keliling kota Madinah mengatakan, Rasulullah sudah wafat, Rasulullah sudah meninggal, Rasulullah sudah wafat, Rasulullah sudah meninggal. Sambil berteriak dengan penuh kesedihan. Dan Umar bin Khattab keluar dari rumahnya, seraya menghunus pedangnya dan berkata, barang siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah sudah meninggal, akan aku penggal lehernya dengan pedangku itu. Dan terus berkata seperti itu sepanjang jalan sampailah Umar bin Khattab di depan Abu Bakar As-Siddiq yang tidak lain adalah mertua Rasulullah dan sahabat beliau. Kemudian Abu Bakar membacakan ayat Al-Quran di mana artinya sesungguhnya Muhammad bukanlah hanya sekedar ayah
Akan tetapi Rasulullah seandainya wafat atau terbunuh, apakah engkau akan berpaling darinya? Dan kemudian jatuhlah pedang yang ada di tangan Umar bin Khattab dan beliau bertanya, apakah ini ayat dari surat Al-Quran, ya Abu Bakar? Yang saat itu semua sahabat dan khalifah hafal Quran. Akan tetapi cinta Rasulullah membius semua sahabat. Bahkan yang hafal Al-Quran pun terlupakan betul-betul sama sekali bahwa itu adalah ayat Al-Quran. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah, sampai panjang afain mata ukutilah yang qalabtum ala aqabikum. Kemudian jatuhlah pedang tersebut dan kemudian dipeluklah Umar bin Khattab dan sambil menangis. Akan tetapi di sisi lain yang sangat lemah lembut, seorang istri yang Rasulullah sangat cintai adalah Aisyah radhiyallahu anha. Khadijah adalah istri Rasulullah yang utama. Rasulullah tidak pernah menikah sampai setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha. Dan Khadijah adalah sosok yang mampu mendidik Rasulullah dalam beberapa hal, yang mampu memproses, mendewasakan Rasulullah dalam beberapa kegiatan-kegiatan, diantaranya mungkin diplomasi, komunikasi, perdagangan. Dan Rasulullah sangat mengagungkan Khadijah dan sangat menghargai, bahkan beliau belum pernah sama sekali berpikir menikah sampai wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Kalau boleh saya sebagai seorang wanita yang seolah-olah saya ini Khadijah, pasti akan mengatakan, saya dan di tangan saya orang terbaik di dunia ini terdidik dan terbentuk. Tapi berbeda dengan Aisyah radhiyallahu anha. Akhir hayat Rasulullah ada di atas paha Aisyah radhiyallahu anha. Begitu Rasulullah sudah mengatakan apa yang seharusnya dikatakan, maka tentu Aisyah sangat sedih karena akan berpisah dengan Rasulullah SAW. Dan orang yang sangat dicintai di antara istri-istri Nabi adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dinikahi, insya Allah dinikahi dalam kondisi yang sangat mudah, dengan sejarah dari langit bahwa Aisyah ini pilihan Allah. Di antara istri-istri Rasulullah ada yang pilihan dari langit. Di antara yang pertama kali adalah Aisyah radhiyallahu anha yang ditunjukkan oleh Jibril. Fotonya sampai di mimpi Rasulullah dan Rasulullah mengimaninya dan mengatakan, andaikan ini mimpi, pasti Allah sudah menentukan takdirku. Maka Rasulullah mengatakan, khudhu dinakum min Aisyah. Ambillah agamamu dari Aisyah. Karena apa? Rasulullah mendidik Aisyah dari mulai sebelum haid. Sampai Aisyah menjadi pemimpin perang. Sampai Aisyah menjadi seorang janda. Sampai Aisyah menjadi seorang tokoh. Sampai Aisyah menjadi seorang yang menjadi idola seluruh wanita saat itu. Maka untuk menghibur kesedihan Aisyah, Rasulullah sebelum wafat seraya mengambil kedua belah tangan Aisyah dan kemudian mengatakan sambil memeluk dan menciumi tangannya, beliau bersabda, Ra'aitu yadaiki bayda'a fil jannah ya Aisyah. Wahai Aisyah, aku melihat kedua tanganmu ini putih bersih di surga. Ya Allah, betapa hati seorang istri betul-betul sangat renyuh dan tersentuh
ketika Rasulullah mengatakan dan menghibur hatinya dengan kata-kata, aku melihat tanganmu ini putih, bersih, dan suci di surga. Itulah Rasulullah. Sebagai seorang apa saja, pantas kalau Aisyah mengatakan, semua akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Dalam kondisi seperti ini, Masya Allah, kita bisa meneladani keadaan apa saja saat itu. Dan mudah-mudahan ya kami sangat berterima kasih suatu saat nanti kita bisa berjumpa lagi dalam kondisi apa saja, judul apa saja, ya tinggal perintah Madinah untuk mengabari kita, insya Allah saya siap. Anytime. Mudah-mudahan masih bisa berjumpa kembali dalam suasana apapun, tidak harus dengan kajian maulid, tapi yang jelas dengan kita mengingat Rasulullah, saya yakin kita akan mendapatkan bukan hanya sekedar rahmat dan barokah, tapi syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang sangat dicintai, dan mudah-mudahan di dalam majelis zikir ini kita semua mempunyai niat yang sangat mulia, dan insya Allah bukan hanya kita, tapi generasi kita ini ibu-ibu yang sangat, Masya Allah, mempunyai semangat dan gairah. Antunna semuanya fisabilillah. Di dalam perjalanan, insya Allah sekarang ini jauh dari rumah, jauh dari orang tua, dan insya Allah termasuk dilindungi oleh Allah dengan segala niat baik, menjalani kehidupan, berbakti kepada suami, pada anak-anak, dan mudah-mudahan terus mengikuti kajian ini sesederhana apapun kajiannya, tapi yang jelas kita meneladani apapun yang syariat Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan kita menjalankan amanahnya berupa syariat ini dengan ibadah macam-macam, ibadah fisik, ibadah kata-kata, ibadah hati. Dan saya ingatkan kembali, innamal a'malu binniyat, yang paling dalam sekali dan tinggi nilainya ibadah itu adalah ibadah hati dan niat. Mudah-mudahan kita bisa terus mengaktifkan hati kita untuk selalu merefresh niat-niat baik, memperbaharui, dan kemudian memasukkan semua dengan niat-niat yang baik, dan mudah-mudahan kita mensucikannya dengan beberapa amalan yang baik. Seandainya kita stuck dalam permasalahan, kita kembalikan lagi ke hati kita dengan cara move on itu, dengan cara yaitu melakukan kebaikan yang lain, supaya Allah memberikan petunjuk dan jalan. Di satu sisi kita lupa terhadap problematika, di sisi lain kita melakukan kebaikan, apalagi untuk orang lain, itu Allah menjanjikan akan bukan hanya sekedar memberikan pahala, tapi akan memberikan kehidupan. Dalam arti jiwa kita ini dihidupkan kembali, dan mudah-mudahan menemukan solusi-solusi dalam hidup kita sehari-hari. Mohon maaf, saya sudah mendapatkan peringatan, waktunya sudah habis. Dan dilanjutkan dengan apa saja, silahkan. Bisa dengan pertanyaan umum, atau khusus, atau apa saja di luar topik, silahkan. Saya lebih senang dengan dialog, karena tidak terbatas dengan topik kita hari ini. Insya Allah, dengan judul atau frame yang besar Maulid Nabi, ini adalah sebuah istilahnya frame di dalam pertemuan hari ini. Semoga kita termasuk umat Muhammad yang sangat dijanjikan syafaatnya, dan kalau sudah disyafaati oleh Rasulullah, tidak ada pahala kecuali surga. Amin. Ini saja sementara saya cukupkan. Seandainya ada pertanyaan, insya Allah semampu saya akan saya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas kajiannya.
Sebelum kita melanjutkan dengan tanya jawab, saya ingin bertanya kepada Mbak Berta, apakah ada pantun Mbak Berta? Ada Mbak Dini. Ada. Baik, Ya. Ustadz. Jadi ini apa namanya tradisi kita. Jadi mungkin Ustadz ingin minum dulu sambil mendengarkan pantun dari sahabat kita Mbak Berta. Silakan Mbak Berta. Ya, makasih Mbak Dini. Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hikayat banyak bercerita, kisah cinta tiada dusta. Ustadz Fairuz mengajak kita meneladani keluarga Nabi kita tercinta. Bunga mawar sedang merekah, semerbak harum sangatlah indah. Mencintai Rasulullah adalah berkah, meneladaninya adalah ibadah. Tinggalkan sholat hatinya resah, menunaikan sholat hatinya lega. Walau tak kaya dan hidup susah, tapi beliau sebaik-baik keluarga. Rasulullah yang lahir di kota Mekah, menyinari dunia dengan hidayah. Allah senantiasa limpahkan berkah, keluarganya mawaddah dan sakinah. Setelah 2 adalah 3, belajar hitung segala bahasa, cinta Rasulullah pada keluarga, jadikan teladan sepanjang masa. Bunga melati, bunga dahlia, tumbuh subur di dekat sawah. Bunda Khadijah kaya pribadi mulia, berikan hartanya untuk dakwah. Dari kampung datang ke ibu kota, biaya mahal bikin dia gelisah. Panggilan sayang istri tercinta, Humairah untuk Bunda Aisyah. Suami istri yang saling curiga, saling serang berebut kuasa. Al-Amin yang jujur dalam keluarga, rumah tangganya damai sentosa. Suami istri rajin berbenah, bertutur baik dan bercengkrama. Berumah tangga adalah sunnah, raih pahalanya, sempurnakan agama. Rumah tangga Rasulullah selalu akur, pemimpin umat dan keluarga. Keluarga bahagia wajib disyukur, bersama di dunia, bersatu di surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Mbak Berta pantunnya yang selalu oke. Baik. Ustadz, sebelum kita sampai ke tanya jawab sambil menunggu pertanyaan, saya ingin bertanya nih Pak Ustadz, karena kan Nabi kita itu sebagai tauladan dalam berumah tangga. Yang ingin saya tanyakan itu adalah Ustadz, bagaimana sih sebenarnya Nabi kita itu memperlakukan Khadijah, memperlakukan Aisyah, dan juga dalam memperlakukan anak-anaknya. Bagaimana Nabi Muhammad itu dalam berkomunikasi antara keluarganya gitu Ustadz. Dan yang saya tahu bahwa rumah tangga Nabi Muhammad itu bukannya tidak ada goncangan gitu ya Pak Ustadz ya, karena pernah juga ada beberapa masalah misalnya fitnah kepada Aisyah, tapi diselesaikan oleh Nabi Muhammad dengan caranya yaitu berserah kepada Allah. Nah, bisakah Ustadz mungkin menceritakan kembali kisah-kisah ini atau mungkin contoh-contoh yang bisa menjadi panutan kita? Silakan Ustadz, Bangga. Suaranya Ustadz. Ya, alhamdulillah. Rasulullah memang sangat bijaksana. Beliau mempunyai istri 13 dan tidak menikahi hanya sekedar kebutuhan biologis, akan tetapi semua adalah arahan dari langit. Pilihan Allah, dan termasuk di dalamnya adalah teori dan sistem di mana Rasulullah melakukan dakwah dan pendekatan-pendekatan. Bahkan Rasulullah sendiri mendapatkan hadiah istri dari beberapa pemuka, raja, tokoh hanya karena mendapatkan hidayah. Jadi bukan seraya Rasulullah hanya semata-mata untuk menikah, sehingga memperlakukan semuanya
istri-istri Rasulullah dengan sangat lembut, tidak pernah sedikit pun memberikan amarah dan mungkin emosi terhadap istri-istri Rasulullah. Kalau kita ceritakan panjang. Katakanlah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah adalah sosok yang sangat dimuliakan, bukan hanya sekedar kita semua, tapi oleh Nabi besar Muhammad SAW, karena Aisyah adalah wanita yang suci di dalam sejarah pernikahan ini, yang itu semua isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjodohkannya dengan Nabi Muhammad SAW. Tentu Rasulullah dengan sangat lemah lembut memperlakukan Aisyah radhiyallahu anha dari mulai usia yang sangat muda dan belum matang, dan Rasulullah memberikan kasih sayang dan cintanya. Ini merupakan hal yang sangat baik untuk membuktikan ada dua hal yang perlu kita lihat di sini, bahwa Rasulullah menikah dengan Nabi Muhammad, satu putri dari sahabatnya sendiri. Ini sebuah tanggung jawab yang sangat luar biasa. Kemudian jarak Rasulullah dengan Aisyah sangatlah jauh. Ini juga hal yang sangat luar biasa. Karena Aisyah bukan hanya menganggap Rasulullah sebagai nabi, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai apa saja. Suatu ketika ayahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah menyuruh Aisyah datang ke Rasulullah untuk menunjukkan sesuatu, padahal itu sebuah kiasan untuk Rasulullah menilai Aisyah radhiyallahu anha. Sambil setengah bermain-main, bertanyalah kepada Rasulullah tentang apa yang dia bawa. Maka dijawab Rasulullah dengan bijaksana dan baik untuk dikabarkan kembali kepada ayahnya. Nah, di situ luar biasa. Rasulullah bisa mengimbangi kejiwaan seorang Aisyah yang sangat mentah dan belum tersentuh. Rasulullah senang di situ karena apa? Dengan sabarnya Rasulullah mengajarkan banyak hal dalam sejarah dan syariatnya. Rasulullah memberikan sebuah sentuhan-sentuhan yang sangat lembut sehingga Aisyah mendapatkan pelajaran-pelajaran dari mulai masalah-masalah pribadi sampai masalah-masalah yang terkait dengan kehidupan sekitar, bersosial dengan seumur Aisyah, bersosial dengan wanita-wanita yang sebaya dengan istri Rasulullah yang sudah berumur, karena Aisyah adalah satu-satunya istri Rasulullah yang gadis dan paling muda. Rasulullah bisa mengimbangi semuanya. Apalagi putra-putranya, apalagi sampai cucunya. Rasulullah itu orang yang sangat bijaksana dan sangat lemah lembut. Kalau orang bertanya, cinta ayah kepada anak sangat luar biasa, tapi cinta ayah kepada kakek kepada cucu itu melewati cinta anak. Suatu ketika Hasan dan Husain bermain saat sholat jamaah sedang berlangsung. Kemudian Rasulullah SAW sedang sujud. Dan saat sujud itulah beliau melakukan sujud lama sekali. Sangat lama sekali. Bahkan para sahabat menyangka bahwa Rasulullah mendapatkan wahyu. Para sahabat mungkin menduga Rasulullah sujudnya sangat lama sekali, pasti sedang mendapatkan wahyu melalui malaikat Jibril atau siapapun.
Sehingga para sahabat betul-betul bersabar dan mengikuti sampai Rasulullah tegak kembali, kemudian tahiyat dan salam. Ketika selesai, Rasulullah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, apa gerangan engkau bersujud sangat lama sekali, sehingga kami menyangka apakah engkau sedang menerima wahyu dari Allah?" Rasulullah menjawab bahwa waktu saya sujud, Hasan Hussein bermain dan duduk di atas tengkukku. Aku biarkan dia bermain sampai dia puas. Kemudian aku kembali duduk di antara dua sujud dan menutup sholatku. Di situ kita tahu bahwa Rasulullah sangat mencintai anak-anak. Bahkan dalam sholatnya pun beliau tidak egois, membiarkan anak-anak bermain, dan beliau sendiri yang menerima dengan sikap yang sangat bijaksana. Bahkan setelah sholat pun dipeluklah dua anak tersebut sambil dicium. Kemudian beliau mengatakan tentang hal yang akan terjadi kepada Husain. Disitulah sebuah keajaiban dan mukjizat Rasulullah mengetahui apa yang belum terjadi. Bahkan mengatakan bahwa suatu saat nanti anak ini akan diuji oleh Allah dengan fitnah, bahkan sambil beliau tetap menciumi cucu-cucunya yang sangat disayangi. Ini banyak sekali cerita-cerita seperti ini yang simpel. Bahkan Rasulullah tidak pernah sama sekali memberikan dan merespon apapun. Ini bukan hanya sekedar rumah tangga, cucu kepada istri, nanti ada di, kalau memang ada di kajian khusus tentang istri-istri Rasulullah bisa juga, tapi ini secara global, bahwa Rasulullah mempunyai jiwa yang sangat lembut sekali. Ini kira-kira ceritanya seperti ini, sambil menunggu yang bertanya tadi. Silahkan. Baik Ustadz, terima kasih. Jadi memang Rasulullah itu orang yang sangat lembut ya Ustadz ya. Tidak pernah marah, sanggup juga mungkin menahan emosinya, seperti yang kita tahu ya sifat-sifat Nabi Muhammad itu sempurna seperti itu. Nah, kita akan melanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu datang dari Mbak Berta. Nah, pertanyaannya adalah, nah seru nih. Ustadz, bagaimana dengan KDRT yang banyak terjadi? Sebatas mana KDRT boleh dilakukan? Emang KDRT boleh dilakukan gitu Ustadz ya? Perasaan aku yang namanya KDRT mah tetapnya nggak boleh Ustadz ya? Waduh, bagaimana nih Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, kalau di dalam syariat tidak ada pembahasan KDRT. Tidak ada, betul tadi Bu. Jadi tidak ada KDRT. Sebatas mana ya tidak ada batasnya karena tidak ada pembahasan tentang itu. Memang KDRT dilarang, ya sangat dilarang. Bahkan di dalam kehidupan rumah tangga betul-betul Rasulullah yang teladani, seperti apapun sikap yang sangat bijaksana oleh Rasulullah menghadapi termasuk cemburu istri-istri Rasulullah, Rasulullah tetap bijaksana. Suatu ketika ada kecemburuan Hafsah kalau tidak salah, karena salah satu istri Rasulullah membuatkan makanan di mana sama dengan makanan yang dibuat oleh Hafsah. Kemudian dibuanglah makanan tersebut dan Rasulullah meminta istri yang agak emosi tadi untuk membuatkan makanan yang sama persis. Dan beliau tidak pernah memarahi, mengatakan sepatah kata pun. Hanya mengatakan, buatlah makanan yang sama seperti yang kamu buang. Ini hal yang sangat simpel. Kalau KDRT dalam sejarah para sahabat belum pernah terjadi. Kalaupun ada, Rasulullah itu
betul-betul sangat bijaksana. Ada seorang yang sangat kurang adab ya mungkin ya. Bahkan ini kita kasih contoh yang sangat jauh sekali. Ada seorang sahabat yang berkata kepada Rasulullah dalam forum yang terbuka, "Ya Rasulullah, apakah boleh engkau izinkan aku berzina?" Betapa terkejutnya semua sahabat, apalagi sahabat yang sering ingin cabut pedang itu, sudah siap saja main penggal saja. Rasulullah berkata, "La ya Umar." "Enggak ya Umar, tunggu." Kemudian Rasulullah bertanya kepada orang tersebut dengan kata-kata yang sangat bijak. "Apakah kamu punya saudara perempuan?" "Punya ya Rasulullah." "Bolehkah saudaramu fulan itu berzina dengan saudarimu?" "Tidak ya Rasulullah." "Apakah kamu punya seorang ibu?" "Punya ya Rasulullah." "Bolehkah saudarimu itu berzina dengan ibumu?" "Tidak ya Rasulullah." Sampai pemuda tersebut tersungkur dan menyadari apa emosi yang telah dia berikan tadi sama sekali tidak memberikan sedikit dampak kepada Rasulullah untuk memberikan hukuman atau apapun. Dalam sejarah-sejarah yang ada, di para sahabat-sahabat yang mungkin melakukan KDRT, dalam sejarah bukunya saya belum banyak membaca tentang hal itu. Kalaupun terjadi perselisihan, karena di zaman itu mungkin dalam nasihat-nasihat para sahabat adalah lebih baik mengakhiri, lebih baik menceraikan seandainya tidak ada solusi, dan lebih baik menyelesaikan seandainya ada solusi. Seandainya terjadi pemukulan tidak mungkin, karena saat itu hukum sedang ditegakkan, sangat ditegakkan. Apalagi Rasulullah pernah bersabda, satu gigi tanggal harus cabut gigi yang lain. Tampar pipi kanan harus memberikan pipi yang kiri ditampar. Mata satu harus dibalas dengan mata juga. Nah, jadi tidak ada hukuman saat itu, memang tegak sekali. Ada yang melakukan seperti itu, Rasulullah akan turun sendiri dan menghukum. Bahkan mengatakan, ya seandainya hal itu terjadi pada anak saya sendiri, akan saya cambuk anak saya. Ya, mudah-mudahan ini simple saja. Saya tidak berani mengatakan, menceritakan mungkin seperti apa KDRT di zaman sahabat, tapi saya pikir insya Allah tidak ada. Ya, mudah-mudahan ini simple dan sangat simbolik. Ya, mudah-mudahan nanti kalau ada berita yang lebih daripada ini bisa melalui email atau apa, kami sampaikan sejarah yang terjadi di era itu, apakah ada KDRT. Terima kasih. Baik, Ustadz. Saya juga penasaran tadi, terima kasih atas jawabannya, bahwa Ustadz tadi menyatakan sedikit mengenai kalau memang tidak bisa diselesaikan sebaiknya mungkin pisah saja gitu ya Ustadz ya. Apakah dalam sejarahnya ada Nabi Muhammad berpisah Ustadz dengan salah satu pasangannya gitu Pak Ustadz? Dan kalaupun memang ada, kenapa gitu Pak Ustadz? Tidak ada, setahu saya tidak ada. Kecuali atas perintah syariat. Tidak ada. Mungkin pisahnya pisah meninggal, atau pisah karena geografis, itu semua di zaman sulit di era itu. Mudah-mudahan seingat saya tidak pernah ada masalah sehingga Rasulullah memisahkan istri beliau, tidak ada. Karena Rasulullah betul-betul sangat berperilaku di atas rata-rata manusia, dan istri-istri beliau juga sangat mengagumi dan mencintai Rasulullah lebih daripada cintanya pada dirinya sendiri. Itu dalam sejarah. Ya. Baik Ustadz, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi Pak Ustadz, mungkin secara langsung dari Teh Alfi. Mangga Teh Alfi. Ya, silahkan.
Masih off. Mic-nya Teh Alfi. Mohon maaf karena sambil nge-host jadi bingung. Ya Ustadz, ini menyambung dengan pertanyaan tadi dari Mbak Berta yang mengenai KDRT. Mungkin maksudnya adalah bahwa di Al-Quran kan ada ya bahwa suami boleh memukul istri kalau tidak taat. Saya tidak hafal ayatnya ada di mana. Dan ini seringkali dimanfaatkan oleh para suami untuk melakukan KDRT kepada istrinya gitu. Dan kejadian ada di mana-mana yang nggak cuma di Indonesia, bahkan di Perancis juga, dan seringkali itu bikin malu kita gitu sebagai orang muslim, sebagai muslimah terutama ya, bahwa ada kekerasan dari suami ke istri dan di legalisasi gitu, apa namanya ya, dialaskan dengan bahwa ini tuh perintah agama gitu. Nah, yang tadi mungkin menjelaskan sedikit, mempresisikan pertanyaan Mbak Berta tadi, mungkin bahwa pukulan sebatas apa sih yang boleh dilakukan oleh suami kepada istri gitu, Ustaz? Iya, kalau di negara-negara Arab itu memang, atau negara-negara yang punya 4 musim, rata-rata sebab apa ya, pola sikap itu ditentukan oleh geografis juga. Umpama mungkin kalau orang Jawa lembut karena sering makan yang manis, kemudian yang daerah yang panas apa namanya makannya lebih pedas dan lebih berani atau apa sikap-sikapnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, orang-orang Arab, Masya Allah, itu rata-rata mempunyai temperamen tinggi karena memang letak geografisnya sangat ekstrim. Nah, kemudian di sana juga kehidupan sosialnya memang berbeda dengan kita. Kita memahami syariat kita ini dengan budaya yang sangat fleksibel dan menyatu dengan Islam. Sementara kehidupan sosial di sana itu orang mungkin wajib cadar karena tingkat kecemburuannya tinggi, karena letak geografisnya yang memanas, mereka makan dan konsumsinya tentu juga sesuai dengan musim. Ini semua membuat pertumbuhan kejiwaan itu bukan hanya sekedar fisik, tapi kejiwaannya juga seperti itu. Dan memahami syariat juga saklek. Yang kita sayangkan di negara-negara yang mungkin notabene mereka belajarnya tanpa menggunakan fikih dakwah. Fikih dakwah ini adalah bagaimana cara kita mengkomunikasikan syariat di dalam kehidupan kita yang sehari-hari, tidak hanya semata-mata ini haram, ini haram, ini haram, tidak. Nah, ini orang-orang kadang-kadang memahami konteks boleh memukul saatnya tidak taat. Ini bagi orang yang masih mengharapkan kebaikan. Kebaikan. Seharusnya yang tidak ada. Rasulullah saja menggambarkan mukul apa yang tidak boleh, tidak ada. Tidak ada gambaran mukul, boleh mukul. Kalau saya ingat saya, yang paling dilarang mukul memang wajah. Karena di situ berkumpullah semua kebaikan manusia itu ada di wajah. Ini tidak boleh mukul wajah. Ini dicekek, dipukul ya. KDRT yang zaman era modern ini, ada yang dicekek, dipukul, kemudian dia apa. Padahal semua posisi di wajah. Ini adalah Rasulullah mengatakan jangan pernah menyentuh bagian ini. Kalau orang bijaksana, ini adalah bagian manusia, ini adalah bagian Allah. Istilahnya kebaikan manusia itu dari kepala ini semua ada, dari akal, otak, kemudian wajah, mata, semuanya ada di sini. Maka gampar saja tidak boleh karena di sini ada semua kebaikan manusia ada di kepala dan di wajah. Yang mungkin cambuk atau dipukul itu hanya sebagai peringatan atau ancaman yang masih diharapkan kebaikannya dari pihak yang tidak taat. Nah, kalau yang mukul ini yang tidak taat apa ada? Ini kan tidak mungkin. Yang mukul tidak taat ini, ya mungkin kasus yang sekarang beredar seperti penyanyi itu yang kita dengar, yang kelihatan zalim, ya mungkin pihak suami yang tidak berkehendak atau berkehendak pisah mungkin.
Nah, karena hal ini terjadi, memang bukan karena ada yang membolehkan. Saya pikir tidak ada orang yang melihat dan membenarkan KDRT ini dengan batasan-batasan pukul di bagian mana atau saya tidak ada. Boleh mukul seandainya seorang istri ini tidak taat dan di luar syariat. Dan ini masih bisa diharapkan kebaikannya. Kalau tidak bisa diharapkan kebaikannya, tidak perlu dipukul. Tetap tidak perlu dipukul. Tidak boleh dipukul. Mungkin dicerai, ya. Tapi kalau sudah diputuskan seperti itu, tidak perlu dipukul. Ya, tidak perlu dipukul. Dipukul itu memang dengan harapan efek jerahnya ada. Tapi zaman sekarang bukan efek jerah yang terjadi. Ya, ini malah menjadi satu image yang sangat tidak baik. Yang sudah lemah malah ditindas. Ya, semena-mena. Mungkin ini sebatas apa yang saya rasakan. Saya tidak ingin menggunakan beberapa hadis. Insya Allah suatu saat nanti akan kita sadurkan hadis yang mudah-mudahan bisa menjadi jawabannya lebih jelas. Begitu, Teh Alfi. Terima kasih, Ustaz. Baik, semoga cukup jelas ya, Pak Ustadz. Jadi sudah jelas ya, tidak ada yang namanya pemukulan gitu ya, Pak Ustadz ya. Ya. Apalagi istilahnya sayang juga mungkin kayaknya aneh ya, Pak Ustadz sebenarnya gitu ya. Apalagi zaman sekarang seperti itu ya. Baik. Ini mungkin ada pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz. Oh, sudah ada. Baik, saya tanyakan. Pertanyaan titipan. Wah, pertanyaan titipan katanya. Tapi ini dulu deh, ke atas dulu nih. Izin tanya di luar masalah rumah tangga, Pak Ustadz. Kami sebagai umat Rasulullah kalau mendengar Nabi dicaci, ada rasa sakit hati sampai marah. Apakah ini rasa cinta atau hanya emosi? Pernah sekali saya ditanya dengan non-muslim, kenapa orang muslim marah jika Nabi dihina? Saya hanya balik bertanya, bagaimana sikapmu jika orang tuamu atau anakmu dicaci, apakah kalian diam? Sedangkan Nabi Muhammad bagi kami di atas orang tua dan keluarga kami. Menurut Pak Ustadz, bolehkah marah atau bersikap tegas, tidak diam bagi penghina Nabi? Nah, gimana nih Pak Ustadz? Silakan. Ya, alhamdulillah. Ada satu teori dan metode. Kita tidak boleh menghina seseorang yang di luar agama kita. Menghina ini termasuk membalas cacian atau kita menghina dari satu sisi langsung satu pihak ke pihak mereka. Fayasubullah adam bi ghairi ilmin. Akhirnya yang dihina bukan dirimu, tapi yang dihina Allah. Ya, ini bahwa kita dilarang untuk menghina orang yang telah menghina agama kita, artinya merespon dengan emosional atau memberikan penghinaan dari satu sisi saja ke sisi yang lain seperti yang dia lakukan. Ya, ini satu hal yang sangat memang tidak dikehendaki. Karena apa? Ada dua hal yang sebenarnya baik yang kita ambil. Ketika orang menghina, jangankan Rasulullah, menghina diri kita ini, ada dua hal. Kalau hinaan itu benar, ini akan menjadi cermin untuk kita melihat diri kita, dan orang tersebut kita jadikan cermin kita. Yang kedua, kita melihat orang tersebut adalah orang yang memang tidak baik di mata kita tidak perlu sakit hati. Dia sendiri yang menyetorkan kepada kita kejelekannya. Kita tidak perlu mencari aib dia. Yang ketiga, kalau kita sudah jelas orang itu di luar agama kita dan mungkin menghina Rasulullah, tentu penghinaan tersebut dengan kebodohannya dan ketidakimannya, jawaban yang terbaik adalah mengabaikannya dan diam. Tidak perlu kita mungkin respon dengan emosional, tapi
Cukup kita tahu sebab dan akibat. Ada ilmu sebab dan akibat yang mudah sekali membuat kita ini jadi cooling down. Kalau kita melihat kadang-kadang orang itu ya kok penampilannya sangat glamor, kemudian kita melihat dia selalu berpenampilan seperti itu. Kita tarik ke belakang, oh ternyata orang tuanya kaya. Mungkin tidak mampu dia menyesuaikan cara berpakaian dengan lingkungan sekitar. Tapi kehidupannya memang seperti itu. Kita melihat ada orang kata-katanya kasar, kotor. Tidak perlu kita sakit hati ketika kita tahu orang tersebut, oh ternyata background keluarganya memang broken home. Nah, dengan sikap yang seperti ini kita tahu ada orang non-muslim menghina Rasulullah, memang sepantasnya kita emosi dan kita bela siapapun yang kita cintai. Apalagi yang dihina. Tapi kita harus tahu juga siapa yang menghina Rasulullah. Kalau yang menghina memang orang bodoh dan memang orang yang tidak mengimani Rasulullah, ya mudah-mudahan jawaban yang terbaik adalah diam. Cukup kita tahu apa yang dia inginkan, mungkin emosi kita atau apapun yang terjadi. Kita melihat yang saya buka, ya pernah saya buka YouTube tentang kehidupan para mu'alaf dengan sejarah latar belakang Islam mereka, rata-rata juga mereka menghina Rasulullah. Kita cukup diam dan mendoakan semoga dapat hidayah. Itu adalah yang paling baik. Senjatanya yang paling baik adalah doa. Ketika dengan tangan tidak bisa, dengan lisan tidak bisa, dengan bijaksana pun tidak bisa, maka an-dhuhri qalb. Kita kekuatan batin kita ini mendoakan semoga orang tersebut mendapatkan hidayah. Dari 3 tadi, salah satunya itu, yang keempat adalah diam. Mungkin kira-kira seperti itu jawaban. Silahkan Bu Dini. Baik Pak Ustadz. Kalau yang saya tangkap jadi membelalah dengan pintar dan juga bijak dan istilahnya dengan damai gitu ya Pak Ustadz ya. Bila tidak, maka lebih baik diam. Seperti itu ya. Baik. Pertanyaan berikutnya adalah datang dari titipan ya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz bisa lama kan ya jadinya ya. Baik. Ya, nanti kalau sudah waktunya saya kasih tahu. Betul. Terima kasih sudah menyiapkan waktunya jauh lebih lama dari yang kita perkirakan. Ini pertanyaannya adalah pertanyaan titipan nih. Titipan siapa ya? Nih. Seorang istri mengadu ke ulama di Jerman karena KDRT suami. Ulama bilang itu urusan rumah tangga, dia nggak bisa bantu. Apakah kita boleh datang ke ulama untuk nasihat-nasihat rumah tangga? Apakah langsung lapor polisi? Nah, gimana nih Pak Ustadz? Saya juga pernah dengar seorang ulama yang menyatakan bahwa hal-hal tersebut adalah urusan dalam negeri gitu loh Pak Ustadz. Karena kalau kita tidak mengadunya kepada ulama gitu ya, kepada yang seiman itu jauh lebih susah. Karena ada yang pernah mengadukan kepada misalnya nih konsultan perkawinan di Prancis gitu ya Pak Ustadz ya. Malah yang diajarkannya itu malah jadi suruh, apa istilahnya, disuruh menenangkan diri dengan sistem-sistem yang zen-zen cara India atau apalah yang modelnya bertapa atau sebagainya. Jadi kan nggak cocok sebenarnya sama kita Pak Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz posisi kita ini di sini? Silakan Pak Ustadz. Iya, hal-hal yang terkait dengan hal ini saya yakin memang rumah tangga adalah masalah yang sangat sensitif yang tidak boleh diceritakan kepada siapapun di dalam rumah tangga, karena itu akan berbicara tentang negatif salah satu di antara anggota keluarga. Dan ketika bersabar dan kemudian dia menyimpan aib, saya yakin seperti yang hadis Rasulullah mengatakan, Allah akan tutup aibnya nanti di hari kiamat. Seandainya harus diselesaikan, mungkin ulama jauh lebih baik untuk tempat konsultasi, dan lebih baik lagi mungkin ulama tersebut memang bijaksana, bukan konsultan. Konsultan perkawinan masih terbatas dengan ilmu-ilmu
yang kalau saya lihat konvensional lah gitu, tidak berbasis agama, mungkin secara psikis saja diberikan terapi, kemudian secara real dibuka kenyataan di dalam rumah tangga. Dalam zaman sekarang modern ini banyak permasalahan yang memang harus diselesaikan dengan hukum. Nah, kadang-kadang di Indonesia ini banyak hal-hal yang sangat tidak syar'i sebenarnya, tapi berbasis hukum-hukum pemerintah. Bukan hukum adat, tapi insya Allah hukum-hukum yang terkait dengan undang-undang pemerintah yang tentunya sangat berbeda dengan yang ada di syariat Islam. Nah, seandainya di Prancis terbatas dan ya mungkin disarankan untuk melakukan satu terapi dengan sistem ya mungkin seperti yang dilakukan konsultan-konsultan di agama lain, mungkin ada konsultan yang non-muslim atau apapun, itu memang betul-betul terbatas pada hal-hal yang sifatnya kejiwaan dan psikis. Ulama memang memberikan solusi. Kadang-kadang yang tidak mampu memberikan satu gambaran atau menjabarkan sebuah ayat Al-Quran yang sebenarnya itu adalah solusi, orang akan mengimani tapi tidak pasrah begitu, menerima. Jadi seperti apa ya, damai hati itu diperlukan di dalam menjalani semuanya, tapi damai itu bukan akibat dari sabar, damai itu akibat dari ikhlas. Nah, kalau dijabarkan menjadi agama sebagai base-nya di dalam memberikan solusi, itu juga kadang-kadang tidak semua ulama mampu memberikan solusi-solusi dalam arti kata ini ayat ini match dengan solusi yang harus diberikan kepada hal-hal semacam ini. Boleh, kalau tidak ada solusi ya ulama. Tapi ulama kadang-kadang perlu juga kita berikan semacam apa ya, keterbukaan kasus begitu. Tapi tetap saja yang bisa menyelesaikan adalah yang bersangkutan. Karena ini menyangkut hal-hal yang internal sekali. Ya, ini kira-kira jawabannya. Mudah-mudahan ya saya yakin juga belum puas, tapi insya Allah solusi yang terbaik dari solusi yang tidak ada dalam kehidupan yang di lingkungannya memang kita ini minoritas, memang perlu solusi-solusi yang cepat, tapi ya dengan keterbatasan sarana prasarana mudah-mudahan akan menjadi apa ya, muhasabah atau apa namanya introspeksi diri yang terbaik itu dengan cara ya tazkiyatun nafs, mensucikan diri. Ada kalanya kita dalam setiap sholat itu sejenak diam, tafakur, kemudian berpikir tentang keagungan Allah yang diberikan pada kita, agar kita ini merasa bahwa kita ini mempunyai satu kenikmatan yang sangat luar biasa, mungkin diberikan pendengaran, penglihatan, perasaan, pikiran yang sangat normal, dan sehingga kita mampu melakukan apa saja dan bersyukur dibandingkan orang yang diberikan oleh Allah kekurangan yang sangat membebani dalam kehidupannya, supaya kita bisa bersyukur. Nah, itu perlu juga kita diajak muhasabah seperti itu di dalam setiap sebelum sholat pun kita boleh melakukan itu, sehingga itu bisa jadi self healing. Ya, jadi self healing. Ya, bisa jadi solusi juga self healing itu di dalam keadaan yang sangat rumit di negara yang mungkin kita ini minoritas. Begitu Bu Dini, silahkan. Baik Pak Ustadz, alhamdulillah, terima kasih jawabannya. Nah Pak Ustadz, ini mungkin sebagai pertanyaan terakhir, atau mungkin masih ada lagi, kalau masih ada mungkin masih ada waktu, yaitu
Nah, ini seru nih Pak Ustadz. Ini curhatan dari pria mungkin. Bagaimana nih kalau misalkan istrinya bertingkah sebaliknya kasar? Nah, gimana? Wah, ini mungkin istrinya ini ya Pak Ustadz ya. Apa namanya? Apa ya namanya tadi, senang makan pedas gitu ya kata Pak Ustadz tadi ya. Baik, nah ini bagaimana kalau istrinya mungkin kasar atau mungkin cara bicaranya kasar. Nah, ini bagaimana nih Pak Ustadz? Kalau ridho Allah itu ada di ridho orang tua. Di atas orang tua itu adalah suami. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa barang siapa seorang istri itu meninggal dan kemudian suaminya ridho, maka tidak ada pahala kecuali surga. Ya. Ada dua hal. Siapa tahu sikap wanita ini, sebenarnya tiga hal sih. Ini pembawaan, ya. Ini pembawaan, temperamen pembawaan. Naudzubillah kalau boleh saya katakan, perkembangan kejiwaannya yang memang tidak stabil sejak usia dini umpamanya, ini solusinya memang berat dan bukan solusi suami. Tapi seandainya dia menikah dengan suami tersebut, saya yakin suaminya mampu mengatasi karena Allah tidak akan pernah salah dalam memberikan takdir. Nah, kemudian ada juga yang memang lemahnya iman, lemahnya akidah, lemahnya tauhid, lemahnya iman ini membuat dia tidak pernah merasa bahwa sikap, pola pikir, dan semua hal ini hal yang sangat bertentangan dengan agama dan tidak boleh dilakukan itu. Mengingat membuat suami tidak tersenyum atau sedih saja tidak boleh. Apalagi malah dengan jurus bangau, jurus ikan terbang, jurus apa saja. Dan siapa tahu ini jadi juga ujian untuk suaminya, harus bersabar lebih karena memang Allah takdirkan jodoh ini adalah pasangan yang betul-betul saling melengkapi. Ya, siapa tahu. Dan yang ketiga, ada hal yang memang harus kita yakini bahwa setiap rumah tangga, membangun rumah tangga, chemistry yang harus dibangun bukan individu yang satu, akan tetapi saling membaur, menerima kekurangan, dan menjadi bangunan yang kokoh bersama. Jadi bukan salah satu istri yang lebih dominan atau suami yang lebih dominan seperti itu. Sehingga rata-rata, naudzubillah, kalau istri mempunyai penghasilan lebih, kadang-kadang terjadi perubahan sikap mental. Dia lebih banyak memberikan tekanan karena dia merasa lebih mampu di dalam meringankan beban kehidupannya. Nah, ini hal-hal memang berat sekali. Kalau suami saja tidak boleh walaupun dia diberikan hak, tapi istri lebih daripada itu. Ya, ini kira-kira berat nih, kelas berat ini kalau istri sudah pakai jurus gitu, terus suami diem saja gitu. Nah, ini tidak boleh. Ya, mudah-mudahan ya kita doakan dapat hidayah dan mudah-mudahan suaminya sabar. Insya Allah. Baik. Baik Pak Ustadz, jadi saya ingin bertanya nih, karena mungkin ini pertanyaan saya yang terakhir, jadi penasaran nih Pak Ustadz. Karena ya, tadi kan masih ada 1/4 jam. Pak Ustadz tadi kan menyinggung, biasanya kalau wanita yang mendapatkan mungkin penghasilan lebih ya Pak Ustadz ya, jadi suka merasa dirinya kayak duduknya di atas gitu lah Pak Ustadz ya kan, super power lah gitu. Padahal Pak Ustadz kita bisa memakai teladan Nabi Muhammad mungkin ya Pak Ustadz, bagaimana Khadijah itu seorang yang kaya raya ketika menikah dengan Nabi Muhammad. Nah, bagaimana nih Pak Ustadz? Bagaimana supaya seorang istri, walaupun dia penghasilannya banyak gitu ya Pak Ustadz,
tetap bisa menghormati suaminya dan bagaimana supaya suami pun juga memiliki rasa percaya diri gitu loh Pak Ustadz. Ini kan masalah komunikasi ya sebenarnya. Bagaimana Pak Ustadz? Ya, adat jadi ibadat sih di Indonesia ini. Bukan ibadat jadi adat, tapi adat jadi ibadat. Jadi ini yang lebih mempengaruhi hal yang sesuatu yang sakral padahal bukan syariat, ya. Kadang-kadang kita melihat bahwa sikap istri itu manja dan sayang. Cuman dalam keadaan tempat dan ruang yang sangat tidak sesuai dengan keadaan, itu membuat manja itu seperti sebuah perintah. Contoh, kalau seorang suami ada di rumah mertua, ya, kemudian istri sangat manja, misalkan di sebelah kanan suami ada barang-barang yang dia perlukan. Bang, tolong ambilkan itu, Bang. Nah, sementara dia sendiri bisa mengambilnya. Ya. Sikap manja ini kadang-kadang kalau tidak difahami, suami merasa dijajah di tempat mertua. Ya. Merasa dijajah tempat mertua. Nah, ini hal yang sangat kecil misalkan, kecil. Kemanjaan itu sebenarnya sebuah hal yang sangat membahagiakan dan menyenangkan. Tapi kalau ketika pada posisi suami yang tidak pas, itu akan merasa terjajah. Ya. Begitu pula seseorang itu, kata kalau tidak salah orang bijak, saya tidak berani mengatakan hadis, cuman ada juga saduran dari hadis, keaslian seseorang itu akan nampak ketika Allah sudah berikan satu kekuasaan, yang kedua harta. Ketika ada kekuasaan, saya tidak tahu ya, ada menteri wanita, tapi saya lihat suaminya jauh di bawah standar istri. Ya. Kemudian ada istri yang berpenghasilan tinggi, seorang pengusaha, suaminya seperti babysitter di rumah. Entah ini dipertemukan untuk menjaga keseimbangan, atau seorang istri memilih memang jodohnya seperti itu yang dia inginkan, supaya bisa mengimbangi kesibukannya atau apa, sementara ketergantungan suami kepada istri yang sangat otoriter dan mempunyai kekuatan ekonomi, ya siapa tahu Allah jodohkan seperti itu. Tapi sebaiknya memang kodrat seorang istri itu sesuai dengan ayat Al-Quran dan hadis, memang tidak mencari nafkah. Seandainya diberikan nafkah lebih, itu juga jadi ujian Allah kepadanya untuk bisa mengelola, memanage dengan baik, dan juga mengimbangi tanggung jawab suami, sehingga hal ini tidak melebihkan atau mengurangi pola sikapnya sehari-hari di dalam berumah tangga, karena harta itu termasuk amanah, karena penghasilan itu termasuk amanah, yang suatu saat nanti juga akan dipertanyakan, seperti ilmu, dari mana dapat, untuk apa. Nah, ini sangat rumit memang, apalagi kalau sedang bermasalah untuk dinasihati ya. Apalagi nanti dihitung gono gini, ini adat semuanya. Gono gini itu Masya Allah, ini dihitung sampai sebelum pernikahan, kemudian dihitung seperti ini, bagaimana kalau bareng-bareng, hitungannya gimana, Masya Allah. Ini sudah ada hukumnya tersendiri, padahal itu bukan syariat. Ya ini saja Ibu, siapa tahu ada sedikit mengena jawabannya. Ibu Madinah tidak bertanya. Kalau tidak bertanya nanti saya tak. Teladan itu Mbak Madinah. Ya, jadi Ustadz, wanita itu mengkodratnya tidak mencari nafkah ya Pak Ustadz, tapi dinafkahi sebenarnya gitu ya. Jadi dinafkahinya yang cukup gitu ya Pak Ustadz ya, gitu ya. Iya. Karena kan
suami itu senang kalau istrinya itu kan selalu kelihatan cantik gitu ya Pak Ustadz ya, dan menarik lah dipandang. Berarti juga para suami harus bisa gitu ya menafkahi istri biar selalu terlihat menarik gitu ya Pak Ustadz ya. Amin. Amin. Baik Pak Ustadz, waktunya sepertinya sudah cukup Pak Ustadz. Terima kasih tadi atas pembahasannya, kajiannya, ilmunya. Semoga menjadi barokah khususnya bagi saya dan juga bagi yang mendengarkan, dan juga barokah bagi Ustadz yang telah memberikan kajian tersebut. Hanya Allah yang bisa membalas segalanya. Baik Ustadz, saya kembalikan ke Teh Desi untuk menutup dan juga mungkin nanti Ustadz akan membacakan doa. Saya mundur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan selama membawakan tadi pengajian ini. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan kepada Teh Desi. Mangga Teh Desi. Terima kasih Teh Dini, Pak Ustadz untuk kajiannya pagi ini. Pak Ustadz mungkin boleh memberikan kesimpulan atau nasihat untuk kita dan juga doa penutup Pak Ustadz. Ya, di dalam kehidupan kita ini ibadah yang paling berat adalah ibadah hati. Ada ibadah qaul, ada ibadah fisik. Yang paling berat adalah ibadah hati. Sehingga seperti puasa itu hanya Allah yang tahu seberapa pahalanya, karena puasa itu yang diuji adalah hati, keikhlasan, betul-betul hati. Ada seseorang yang ini sesuai dengan hadis qudsi, hadis di mana intinya dari Allah, lafaznya dari Nabi Muhammad SAW. Ada seseorang yang hidup di zaman Nabi, adalah orang yang paling mulia. Karena sahabat adalah sahabat Rasulullah dan berperang dengan Rasulullah dan meninggal. Gambaran sahabat semuanya itu mengatakan bahwa orang tersebut di surga, semuanya di surga, Masya Allah, fulan di surga. Begitu Rasulullah lewat dan melihat siapakah gerangan orang yang dikatakan para sahabat tadi, Rasulullah mengatakan dia di neraka. Betapa terkejutnya. Kemudian bertanyalah para sahabat, ya Rasulullah, apa yang sebenarnya terjadi? Seraya Rasulullah menjawab, saat dia mengangkat pedangnya untuk berangkat perang, ada terbersit sedikit di hatinya, ingin nampak gagah di antara para sahabat. Saat itulah terkena anak panah. Padahal dia hidup bersama Rasulullah, berperang bersama Rasulullah, dan dia betul-betul di sebaik-baiknya masa saat itu. Kemudian ada lagi dalam hadis yang lain, ada seorang yang hidupnya betul-betul maksiat, melakukan kriminalitas sepanjang hidupnya, membunuh orang dengan tanpa batas. Suatu ketika berwasiat kepada anak-anaknya untuk membakar dan membuang abunya, baik di laut ataupun di sungai. Sampai suatu ketika ditanya oleh para malaikat, kenapa engkau lakukan itu? Maka fulan tersebut menjawab, wahai malaikat, hidupku di dunia penuh dengan dosa. Saya malu bertemu Tuhanku berlumuran maksiat dan dosa. Maka ketika disampaikan hal ini, apa yang dilakukan hanya usaha untuk takut dan malu bertemu Allah, maka dijawab oleh Allah kepada malaikatnya, aku ampuni dia, masukkan dia surgaku. Dan kemudian mungkin sudah banyak yang mendengar, ada seorang pelacur yang hanya ingin minta maaf dengan bertawasul, perbuatannya memberikan minum anjing yang sedang kehausan dengan sepatunya, maka Allah ampuni dosanya. Artinya apa? Disinilah ibadah yang paling kuat harus kita jaga. Terutama ibu-ibu, ini berat ujiannya, karena semua ibu mempunyai kekuatan dua, logika akal dan logika hati. Ya, tidak mudah mengajari logika hati dengan akal, tidak mudah. Untuk kita bisa ikhlas tidak mudah.
Tapi sarana dan tujuan kita untuk ikhlas banyak dan mudah sekali. Nah, maka ibu-ibu ini kadang-kadang godaannya satu. Tidak semuanya yang di sini itu adalah kekuatan. Tapi ada kalanya jadi bumerang kalau ininya tidak kuat. Maka ini yang kuat membuat wanita itu semakin solihah. Tapi hati dengan niat yang kuat akan melindungi semua kegiatan kita dalam beribadah itu menjadi bersih dan murni. Nah, mudah-mudahan ini saja. Mari kita sama-sama menundukkan hati pikiran kita sejenak. Semoga Allah memberkahi dan merahmati hari ini di pertemuan kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, kita bertawasul dengan segala kebaikan orang-orang soleh, para wali, orang-orang tua kita, kakek nenek kita. Semoga dengan amal jariah mereka mampu melindungi kita dan anak cucu kita dan menjaganya dalam pertolongan-Mu, ya Allah. Al-Fatihah. Ya Allah, kami berdoa semoga Engkau berikan kebaikan, rahmat-Mu kepada kami, generasi setelah kami, dan Engkau jamin mereka atas lindungan-Mu. Engkau jaga di dalam surga-Mu, ya Allah. Semoga mereka Engkau selamatkan dari ujian-ujian dan beban yang mereka tidak mampu, dan semoga generasi-generasi setelah kami Engkau berikan ujian-ujian dan mereka mampu menjalani semuanya. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulullah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Nas'aluka ya Allah jannataka wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw 'amal wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw 'amal. Nas'aluka ya Allah anta razuqana husna mutaba'ati rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan wa amalan salihan. Allahumma ahyina muslimin wa amitna muslimin ghaira khazaya wa la maftunin wa ahsyurna fi zumratil awliya wal muttaqin wa adkhilna al jannata ma syuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana taqabbal ya karim innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz untuk nasihatnya dan ilmunya pagi ini. Semoga kita semua dimudahkan untuk mengamalkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat-sahabat semua yang sudah hadir di kajian pagi ini. Insya Allah kita bertemu lagi di kajian berikutnya. Kita tutup kajian ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.